Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah Nasution, SPDI, CGP Angkatan 4 Deli Serdang, dari SDIT Ummu Hafijah. Berikut ini adalah tugas modul 3.1A7, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran tentang jurnal monolog. Pertanyaan pemantik: bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan Anda? Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya dengan cara: pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Kemudian, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Selanjutnya, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Selanjutnya, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kedua, saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut, yaitu apakah paradigma individu lawan masyarakat atau individual vs community, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy, atau jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term, kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. Ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu 3 prinsip pengambilan keputusan: berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Yang keempat, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Keempat, pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan,
Hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang cepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan pun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan pengambilan langkah dan pengujian keputusan. Terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apa langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri. Karenanya, saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.